Hai semuanya, hari ini gue akan share lagi dari buku Table Talks, yaitu buku yang super power yang memberkati kita semua. Dan aku akan share dengan judul Delusi dan Tipuan Jiwa. So teman-teman, sering di sini di buku ini dikatakan kita tuh jangan suka overview sama diri kita. Contohnya yang kayak gimana sih? Jadi aku ambil yang sering kali kita suka ngelakuin hal ini. Kayak kita suka bilang sama Tuhan, Tuhan kalau aku nanti jabatanku naik, kayaknya aku bisa dia memberkati orang. Atau Tuhan kayaknya kalau aku pindah kerja ke luar negeri, kayaknya aku bakalan bisa memberkati keluargaku, gerejaku, dan lain-lain. Atau yang biasa kita suka naik motor, kita pengen Tuhan memberkati kita lewat kita punya mobil gitu. Bahkan kita bilang kayaknya aku bakalan lebih cepat nih Tuhan. Padahal sebenarnya itu semua adalah tipuan jiwa dari diri kita masing. Kenapa dibilang tipuan jiwa? Karena itu ada ungkapan dari diri kita, tipuan jiwa kita yang hanya keluar saat sementara itu aja. Jadi kalau bukan hidup kita yang sekarang tanpa favor dari Tuhan, favor of God, kita nggak ada apa-apanya, saudara. Bahkan di firman Tuhan dikatakan bahwa bertumbuhlah di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Jika kita nggak mengenal Tuhan, kita seringkali pasti akan menganggap bahwa Tuhan tuh memberkati kita hanya sebatas karet gelang gitu. Padahal yang Tuhan kasih adalah kotak emas langsung di hidup kita. Kenapa? Karena kita nggak menyadari itu gitu. Karena kita nggak mengerti hatinya Tuhan. Kita belajar juga dari contoh Ratu Esther gitu, bahwa bagaimana Esther menyerahkan setiap kenyamanan dan posisinya. Di sini Esther berkata, jika saya harus mati, maka saya akan mati di depan Raja Asweros. Bahkan intinya adalah setengah dari kerajaan diberikan kepada Esther. Jadi Esther tahu gak akan dikasih setengah kerajaan ke dirinya dia? Dia gak tahu, saudara. Kenapa? Kuncinya satu, Esther melakukan hal yang sesimpel itu dengan cara meletakkan semua pemikiran dia, delusi jiwa dia, itu di kakinya Tuhan. Dia berserah, kuncinya adalah itu. Dan di sini katakan, kita tuh mau gak sih nyerahin hidup dan masa depan kita ke Tuhan gitu? Supaya apa sih? Supaya kita tuh sebenarnya nggak ditipu sama si setan, sama kuasa-kuasa jahat gitu, yang seringkali menyerang kita lewat delusi dan pemikiran tipuan jiwa gitu. Karena kenapa? Di sini Pastor Barry berkata, simple, dia itu bapak. Jadi nggak mungkin seorang bapak membiarkan anaknya yang saat itu juga lagi butuh merengek, menangis, tapi nggak sampai dikasih. Itu nggak mungkin. Kuncinya satu, kita berserah. Ketika ada suara jiwa atau tipuan jiwa lagi mengatakan bahwa seperti ini, Tuhan, sampai kapan ya aku naik nggak punya jabatan yang sama kayak temen. Tuhan, sampai kapan ya aku harus, contoh, aku naik motor mulu nih Tuhan. Kapan aku bisa punya mobil gitu? Bahkan Tuhan, aku belum bisa lo ngasih ini gitu. Satu, teman-teman, yang kita harus lakuin adalah berserah. Kita bawa semuanya pemikiran tipuan jiwa itu di kakinya Tuhan gitu. Kenapa? Agar tipuan jiwa itu nggak semakin besar, nggak kita serahin ke musuh gitu. Kita percaya one day Tuhan akan memberikan yang terbaik sesuai dengan waktunya Tuhan. So teman-teman, itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga sharing kali ini memberkati kita. Kuncinya satu, bahwa berserah di kakinya Tuhan adalah jalan terbaik, adalah poin terbaik untuk kita menutupi setiap tipuan jiwa, delusi yang seringkali muncul di pikiran kita, di hati kita. Dan percaya one day dengan waktunya Tuhan akan menjawab sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan hatinya Tuhan gitu, yang Tuhan mau di hidup kita. God bless you.